Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi. Kaifa halukum? Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ustazah semuanya sehat walafiat ya. Baik anak ustazah, sekarang kita belajar pelajaran apa? Siap ya, semuanya siap belajar. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Doa qabla ta'alum, doa sebelum belajar. Oke, mari kita memurojaah surat Al-Ikhlas. Yuk, 1, 2, 3. Nah, Ustazah absen dulu ya. Hai Sakila. Iya, Aisha. Azka. Fatan. Ustazah mau memperlihatkan ke kalian sesuatu deh. Coba lihat ya. Nah, silakan dilihat layarnya. Silakan dibaca. Ustazah mau nanya nih. Ya, yang disebut yang berani, yang menyimak, silakan hidupkan mic-nya. Apa yang antum baca tadi tentang apa ya? Lihat nih, yang hidupkan mic-nya nih. Silakan jawab. Arti surah Al-Sajdah. Iya, betul sekali. Nah, jadi anak ustazah, apa yang kalian baca tadi ada, masih ingat nggak tadi? Disuruh bertasbih. Kita disuruh bertasbih, disuruh memuji Allah, iya kan? Tadi kan ada bacaannya kan? Nah, yang membaca pasti tahu, yang nggak membaca nggak tahu ya. Azka. Jadi anak ustazah, sebagai rasa syukur kita sebagai hamba Allah, kita harus berzikir. Sering-seringlah berzikir. Ya, memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ucapan la ilaha illallah itu adalah zikir yang sangat memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Kemudian zikir, ucapan alhamdulillah itu adalah zikir yang paling disukai Allah. Nah, sekarang hidupkan aktifkan mic-nya sama-sama yuk. 1, hitungan 3, 2, 3, hidupkan. Yuk kita sama-sama ikuti usaha Dewi. Subhanallah, bareng. Walhamdulillah, wala ilaha yang paling semangat. Kapana semuanya tepuk semangat.
Anak ustazah, sekarang posisi duduk kalian bikin nyaman. Kita mau senam otak dulu. Ayo. Ya, kita senam otak dulu. Ya. Kepalkan tangan. Nah, kayak gini. Dipanah. Kepala dipanah tempatnya. Ayo, biasa. Lagi tangannya berputar ke depan. Sekarang gantian. Nah, tangan sebelahnya berputar ke dalam. Sapana. Baik, anak ustazah. Siap belajar ya? Nah, tadi dengan senam otak, semoga antum bahagia. Semoga antum senang dan siap belajar. Ya. Sekarang ini, hari ini, kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Diharapkan Ananda semuanya nanti bisa membaca surat An-Nasr, bisa memahami isi kandungannya, tahu ada berapa ayat surat An-Nasr, anak ustazah tahu di mana diturunkannya surat An-Nasr, surat keberapa. Nah, itu dengan belajar surat An-Nasr hari ini. Azam sedang apa, Azam? Simpan dulu mainannya, Azam. Nah, nanti anak ustazah selama pembelajaran ini silahkan simak ustazah. Kalau ustazah meminta antum untuk membacakan, antum baca. Kalau ustazah meminta antum untuk mengikuti bacaan ustazah, antum ikuti. Disuruh menirukan, antum tirukan. Nah, nanti ustazah akan menunjuk antum, yang disebutkan namanya, untuk memberikan tantangan ke kawannya. Tantangannya apa? Kasih pertanyaan ke kawan, antum sebutkan mau ngasih tantangan ke siapa, nah dia harus bisa jawab. Tapi pertanyaannya tentang materi hari ini. Pahim, Tum? Ya. Oke, Safana, penanya disimpan dulu. Anak ustazah, siapa yang sudah tahu surat An-Nasr? Sudah. Sudah ada yang tahu? Yang bukunya. Kemudian, siapa yang tahu ada berapa ayat ya? Surat An-Nasr itu? 3. Anak ustazah, coba lihat lagi yang di layar ini. Coba lihat layarnya. Apa yang antum lihat ini? Bentar dulu, ikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saja. Suara Atnar yang masuk. Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yuk, 1, 2, 3. Baris kedua dilihat, dengarkan. Nah, coba lihat ini. Ikuti saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi wastaghfir. Fasabbih bihamdi wastaghfir. Dengarkan. Innahu kana tawwaba. Ya. Innahu kana tawwaba. Oke. Ustazah mau antum membaca. Siapa yang berani membaca? Apa yang tampilan di layar? Bukan namanya. Namanya. Oke, Lala, baca Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Hebat, Lala, barokallah. Mantap. Lala, silakan matikan mic-nya. Fatan, silakan baca. Hidupkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus? Afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Iya. Kalimat mana yang paling sulit? Fatan, ayat berapa yang paling sulit diucapkan? 3. Ayat 3. Yang paling mudah ayat berapa? 1, 2. 2. Oke, terima kasih. Hebat, Fatan. Masya Allah, barakallah. Aufa, hidupkan mic-nya. Baca, Aufa. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah, barakallah. Hebat, Aufa. Mantap. Nah, alhamdulillah, anak Ustaz hebat-hebat. Silakan Aufa matikan mic-nya. Silakan siapa satu orang yang mau baca. Mic-nya hidupkan. Silakan. Mulai. Bismillah. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih birabbika wastaghfir. Bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallah. Barakallah, Masya Allah. Oke, semuanya dibaca. Yuk, hidupkan mic-nya sama-sama. 1, 2, 3. Ayo hidupkan dulu. 1, 2, 3, hidupkan. Hitungan 3. Antum baca dari bismillah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
Sadaqallahul azim. Nah, Ustazah anak-anak, Ustazah mau nanya nih, jawab ya. Ayat berapa tadi yang paling mudah dibacanya? Satu sama dua. Ayat 1 sama ayat 2, mana yang paling mudah? Oh, mana yang paling mudah, 1 atau 2? Jawabannya 3. Ya semuanya dah 1 sampai 3. Kalau Aufa semuanya. Kalau yang lain gimana Ustazah mau nanya? Mana yang paling mudah? Ayat 1 atau ayat 2? 1. Ayat 1 paling mudah ya. Ayat 2 sedang-sedang ya. Yang paling sulit ayat berapa? Coba angka benarnya ayat berapa? 3. Ayat 3 agak sulit. Nanti kalian coba ikuti Ustazah Dewi. Fasabbih. Yuk. Bihamdi. Akan ikuti. Fasabbih bihamdi. Wastaghfir. Coba lihat Ustazah dong, Ustazah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 1, 2, 3. Hadif, maaf nggak jalan-jalan belajarnya Hadif, maaf ya. Hadif duduk di tempat belajar, nggak jalan-jalan. Ini lagi belajar kita. Ikuti lagi. Hadif nahu. Yuk. Kana tawwaba. Lagi ya, dengerin. Innahu kana tawwaba. Sekarang lihat apa yang Ustazah baca nomor 1, antum baca artinya ya. Saja Anallahi wal fath. Antum baca telah datang Allah dan kemenangan. Nilainya 40. Ulangi. Baca artinya 1, 2, 3. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, gitu. Kita baca kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat masuk agama Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan engkau melihat manusia masuk agama Allah. Masuk agama Allah. Dengarkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baca artinya. Apa bertasbihlah agak kacau nih. Ulang. Syakila nggak makan ya, maaf lagi belajar Syakila. Baca semuanya termasuk Syakila.
1, 2, 3. Maka bertasbihlah dan mohonlah ampunan padanya. Dia maha taubat. Allah. Ustazah mau ngetes nih. Yang bisa jawab, langsung jawab. Apa yang antum tahu tentang terjemahan tadi? Tentang apa aja? Tentang apa? Di pertolongan Allah. Tentang pertolongan Allah. Hebat, Atar. Apa lagi? Kemenangan. Tentang kemenangan. Syakila bagus. Apa lagi? Tentang apa? Iya, Gaksel. Hebat. Tentang apa lagi? Agama Allah. Nah, oke. Nah, Ustazah mute-kan dulu suara kalian ya. Tapi sebelumnya, suara siapa yang masuk ke Zoom Ustazah? Ayo, tepuk semangat. Tiga orang yang masuk ke Zoom Ustazah. Sekarang siapa lagi yang suaranya masuk? Tepuk anak soleh. Orang tua dihormati, minta insan sampai mati, is the best. Hebat. Tapi suara Faris sama Zaki nggak ada loh. Rafli juga nggak ada. Rafli kemana ya? Halo Rafli. Tadi itu, nah, yang antum baca itu, coba lihat. Nah, silakan dibaca. Karakteristik surat An-Nasr apa aja sih? Yang pertama, surat An-Nasr itu merupakan surat yang keberapa ya? Yang ke-110. Nah, matikan lagi mic-nya sayang. Jadi kalau antum melihat urutan surat di Al-Quran, antum akan menemukan, cari surat An-Nasr, ya Allah, di mana surat An-Nasr di Al-Quran, ya ngapa tidak ada. Nah, tengok urutan yang ke-110. Ada, ya insya Allah. Kemudian surat An-Nasr itu termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Nah, antum perhatikan nih, nanti di akhir Ustazah akan nyuruh antum kasih tantangan ke temennya. Tantangannya adalah kasih pertanyaan. Nah, pertanyaannya yang ada di sini. Silahkan antum perhatikan layar, diingat-ingat, siapkan pertanyaan yang mau antum kasih ke teman itu harus bisa menjawab. Ya. Coba lihat. Surat An-Nasr, nanti ya nak, dengarkan dulu. Surat An-Nasr termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Apa Madaniyah itu Ustazah? Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi dulu Allah menurunkan surat An-Nasr itu di mana? Di Madinah. Memang selain Madinah ada ya Ustazah diturunkannya? Ada dong. Diturunkan selain di Madinah adalah di Mekah. Jadi ada yang diturunkan di Mekah dan ada juga yang diturunkan di Madinah. Nah, yang diturunkan di Madinah ini dinamakan surat Madaniyah. Terus yang di Mekah dinamakan surat apa? Dinamakan surat Makkiyah, golongannya ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua golongan surat. Golongan surat Madaniyah dan golongan surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya surat itu diturunkan di Mekah. Kalau An-Nasr diturunkannya di Madinah, makanya dinamakan surat Madaniyah. Kemudian yang ketiga, An-Nasr artinya apa? Coba lihat. An-Nasr artinya pertolongan Allah. Nah, ya tadi antum membaca beberapa kali kan ada kata-kata pertolongan Allah. Nah, An-Nasr ini adalah surat pertolongan Allah. Pertolongan Allah ke siapa? Ke umat Islam.
pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dalam rangka apa? Menaklukkan kota Mekah, ya. Jadi Allah tolong Nabi Muhammad, Allah tolong kaum muslimin ketika menaklukkan kota Mekah. Kemudian yang keempat, surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Coba deh antum hitung. Ada 3 ayat apa 4 ayat? Nah, tadi kita sudah baca sama-sama kan? Ada 3 ayat kan? Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ya. Iya, silakan siapkan pertanyaan dan siapkan jawabannya untuk teman ya. Sudah. Teman itu harus bisa jawab, jangan-jangan antum itulah yang bakal ditanya ya. Silakan perhatikan. Surat An-Nasr menjelaskan tentang apa? Ustazah, Nasr itu menjelaskan tentang, coba lihat. Surat An-Nasr menjelaskan tentang kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad melawan kaum kafir Quraisy. Siapa itu kaum kafir Quraisy? Quraisy itu adalah suku, nama sebuah suku yang ada di Mekah. Nah, suku yang ada di Mekah adalah Quraisy. Quraisy itu ada orang-orang Quraisy ada yang beriman, ada yang tidak. Yang tidak beriman itu dinamakan orang kafir, ya. Mereka menentang agama Allah, mereka melawan Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ya, kemudian Nabi Muhammad dan pengikutnya kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, Allah memberikan pertolongan. Masya Allah. Ya, baik. Selanjutnya, selanjutnya, silakan antum lihat. Silahkan dilihat. Apa yang antum lihat? Silakan dibaca. Kandungan surat An-Nasr. Tentang apa aja sih surat An-Nasr itu? Nah, inilah. Antum baca, antum ingat-ingat. Ya. Jangan-jangan teman antum ada yang nanya. Nah, antum harus bisa jawab. Kandungan surat An-Nasr itu ada 3. 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Kita, orang beriman itu kita semua, ya. Orang yang beriman itu adalah orang yang mau menyembah Allah, yang mengakui, yang mengimani bahwa Allah itu Tuhan kita dan kita mau menyembah Allah. Nah, itulah orang yang beriman. Dan orang yang selain menyembah Allah juga kita mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Tuhan kita. Yang kedua, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga dengan demikian, kita mengikuti apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi yang pertama, pertolongan Allah selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Kalau antum merasa sulit, percayalah, antum tinggal berdoa, Allah akan menolong antum. Kalau antum merasa sedih, antum merasa susah, merasa apa yang buruk-buruk, Allah yang akan menolong antum. Makanya kita harus dekat dengan Allah, ya. Pahim tum? Kemudian yang kedua, coba lihat layarnya. Ayo siap-siap dengan tantangannya. Perintah untuk bertasbih dan memuji Allah ketika kita mendapatkan kegembiraan. Nah, kan kalian sering dapat seneng kan? Kalian sering seneng kan? Sering mendapatkan kabar gembira, sering mendapatkan suasana yang menyenangkan. Jangan lupa kalian bersyukur dan pujilah Allah. Ya. Ketika kalian mendapatkan kesenangan, rasa senang, kegembiraan, pujilah Allah dan bertasbihlah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Subhanallah. Nah, selain apa cukup seperti itu? Tidak. Apa tambahannya? Tambahannya kita taat kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Sudah. Ya, yang ketiga apa lagi?
Ada apa Kila? Angkat tangan. Yang ketiga kandungannya adalah perintah untuk bertaubat kepada Allah. Nah, surat An-Nasr ini nyuruh kita bertaubat kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Misal, antum meninggalkan sholat subuh tadi. Nah, bertobatlah. Minta maaf sama Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu artinya apa? Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, ya Allah maafkan hamba, maafkan aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah gitu apa lagi? Harus berjanji, tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Aku janji ya Allah tidak akan meninggalkan sholat lagi. Nah, seperti itulah bertaubat ya. Kemudian apa lagi? Antum bikin bunda sedih. Bunda sedih gara-gara antum. Antum bikin bunda sedih. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Antum tobat. Bertaubat. Ya Allah maafkan aku. Aku sedih juga lihat ibu sedih. Ibu sedih gara-gara aku. Ya Allah. Udah gitu apa lagi? Minta maaf sama ibu. Bunda, ibu, mama, umi. Apa yang kalian panggil ibu itu ya. Maafkan aku ya. Aku minta maaf ya. Aku janji tidak akan bikin bunda sedih lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi selain meminta maaf, juga harus berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Itulah yang dinamakan taubat. Paham tum? Ustazah kasih waktu setengah menit aja untuk mengingat apa arti surat An-Nasr. Kemudian apa kandungan tentang surat An-Nasr tadi, yang 3 buah itu? Silakan ingat-ingat. Arti An-Nasr tadi apa, Dak? Nah, coba ingat-ingat. Saya kasih waktu setengah menit. Kemudian kandungannya apa? Yang bisa jawab, hebat. An-Nasr. Oke, Kaila silakan. Apa arti surat An-Nasr, Kaila? Pertolongan Allah. Mantap. Apa kandungan yang ada dalam surat An-Nasr tadi yang Kaila ingat? Yang Kaila ingat aja. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Iya, Hadib. Gimana, Hadib? Gimana, Kakila? Apa, Akila? Tentang kemenangan. Kandungannya bahwa Allah itu akan memberikan kemenangan kepada siapa, Akila? Akila? Pada orang yang beriman. Jadi kalau kita bersaing, insya Allah, kalau kita berkompetisi, berlomba, insya Allah Allah tolong kita, asal kita mau deket sama Allah. Nah, pertanyaannya antum deket nggak sama Allah? Nah, gitu ya. Kalau deket, mana caranya biar deket? Banyak-banyak zikir, tidak meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, itu bisa deket kita sama Allah, ya. Siapa lagi? Baru 1. Atar. Apalagi Atar kandungannya, Tar? Iri dari 3 ayat, Zah. Betul. Ada lagi? Baik, ya. Jadi, yang pertama tadi, pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang beriman. Sekarang hidupkan semua mic-nya. 1, 2, 3. Hidupkan. Nah, jadi, yang pertama, yang ada dalam surat An-Nasr itu, Denis, apa aja? Yang pertama, bahwa pertolongan Allah itu akan diberikan kepada orang yang beriman. Yang kedua, kalau kita mendapatkan kegembiraan, apa yang harus kita lakukan? Zikir. Zikirnya kayak gimana? Alhamdulillah, pujilah Allah, ya Allah, mau baik sekali, alhamdulillah. Apa sih alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Apa lagi?
Kalau kita mendapatkan kabar gembira, rasa gembira, mendapatkan nikmat, selain memuji Allah, disuruh apa lagi? Bertasbih. Apa ucapan tasbih? Kita semuanya. Alhamdulillah Allah Akbar. Alhamdulillah Allah Subhanallah. Tasbih itu bunyinya apa tasbih? Subhanallah, itulah bunyi tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu adalah tasbih. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Jadi kalau antum mendapat nikmat itu, nikmat apa aja? Mau dapat makanan, dapat kesehatan, hidup nyaman, bobok nyaman, makan nyaman, makan enak, makan kenyang, ucapkanlah bertasbihlah sama Allah. Subhanallah, makasih ya Allah, alhamdulillah. Nah, ucapkanlah kayak gitu. Jangan lupa taat kepada Allah, ya. Nah, kalau kita mendapatkan kegembiraan, kita dapat nikmat, bertasbihlah dan pujilah Allah. Terus kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Astagfirullah. Astagfirullah. Apa arti astagfirullah? Ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Ampuni aku ya Allah, maaf ya Allah. Nah, itulah astagfirullahaladzim. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah, caranya kita harus bertaubat. Bertaubat itu kayak gimana? Siapa nih ini yang hebat? Bertaubat itu kayak gimana caranya? Pertama, minta maaf kepada Allah. Yang kedua, Janji tidak mengulangi. nah, pinter Sapana. Berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Nah, jangan sampai kita nggak sholat subuh. Habis itu kita bilang, maaf ya Allah, astagfirullah. Aku janji nggak akan mengulangi lagi. Aku tidak akan meninggalkan sholat subuh lagi. Besoknya subuh ninggalin sholat subuh lagi. Nah, itu nggak berarti tobatnya belum benar, masih palsu, ya. Kalau kita punya salah ke orang lain, apa yang harus kita lakukan, Lala dan semuanya? Minta maaf. Habis itu apa lagi kalau selain minta maaf? Janji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, ya. Apakah antum paham dengan materi hari ini? paham. Silakan dibaca, Akila. Yuk, Akila. Silakan, Akila, baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aital talna ya saya dahulu nafi dinihah wajah fasab bihamdi robbika wastarfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, barakallah Akila. Silakan hidupkan semua. Atau gini, siapa yang mau menanggapi bagaimana bacaan Akila? Ada yang salah atau benar? Banyak ada. Ada yang salah, yang mana Upa? Dan ya teman yang lain juga boleh. Ada yang salah, biasa, namanya juga baru masuk. Baru kelas 3 SD. Kalau salah, ya nggak usah malu. Yang mana yang perlu diperbaiki untuk Akila? Nyimak nggak? Ayo, hidupkan aja mic-nya yang mau ngomong. Silakan mic-nya yang hidupkan. Ada Ustazah, tapi aku nggak tahu yang mana. Pokoknya ada, nah gitu. Kayak gitu, ya.
Baik. Terima kasih Aufa. Aufa tahu tapi lupa yang mana ya. Hebat Akila. Ya, barokallah. Satu semangat. Sekarang permainan kita masuk. Jadi kesimpulannya tadi adalah sudah kita simpulkan tadi ya. Yang pertama, oh ya, silakan hidupkan mic-nya. 1, 2, 3, hidupkan mic-nya. Yang pertama tadi apa kesimpulannya? Surat An-Nasr itu ada berapa ayat? Kemudian urutan An-Nasr itu urutan surat keberapa ya? 110. Pintar, hebat, masih ingat ke 110. Surat An-Nasr itu diturunkan di mana? Di mana? Nah, bukan di Bengkulu kan? Mana? Karena diturunkan di Madinah, maka disebut dalam surat golongan apa? Madaniyah. Apa arti An-Nasr? Apa arti An-Nasr? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Pinter. Azka, apa arti An-Nasr, Azka? Allah. Main-main. Azka, rapi, tertib. Ya. Kemudian kandungan dalam surat An-Nasr itu apa aja? Yang pertama, Denis, kandungan dalam surat An-Nasr itu apa semuanya? Pertolongan kandungan dalam surat An-Nasr. Allah menolong orang yang beriman. Pintar, Safana. 1, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang beriman. Kedua, Allah menerima tobat. apa? Kita mendapatkan kabar gembira, kita bertasbih dan Allah. Terus, kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Tobat. Karena Allah Maha Pengampun. Siap ya? Siap, Ustazah mute-kan. Permainan akan dimulai. Oke. Ustazah mau melemparkan tantangannya ke Lala. Lala, silahkan, siapa yang mau Lala tunjuk untuk menjawab? Lala kasih pertanyaan ke kawan, sebutkan nama kawannya yang mau kasih Lala tantangan itu. Nah, kawan yang Lala tunjuk itu harus bisa jawab. Silakan, Lala, hidupkan mic-nya. Lala mau ngasih tantangan ke siapa? Sakila. Sakila, hidupkan mic-nya. Sakila, mic-nya hidupkan. Silakan kasih pertanyaan, Lala. Surat An-Nasr terdiri berapa ayat? 3 ayat. Iya, gimana Lala? Benar? Sudah benar. Baik, Patan. Lala dan Sakila, silakan masuk lagi mic-nya. Kila mau ngasih tantangan ke siapa? Gimana? Bingung. Oke, Arkan. Sekarang kita balik ya. Kalau bingung balik aja. Ustazah dibalik. Arkan. Sekarang Arkan aja yang ngasih tantangan. Kasih Kila pertanyaan. Ayo Arkan. Bebas mau nanya apa aja tentang materi yang tadi. Tanyalah. Apakah Kila bisa menjawab? Di mana surat Al-Asr diturunkan? Di mana surat An-Nasr diturunkan? Oh, pinter. Tuh, kenapa Kila nggak bisa nanya itu tadi? Hebat. Terima kasih Arkan dan Kila. Hebat. Terima kasih semuanya. Karena waktunya sudah mau habis, baiklah anak ustazah. Sampai di sini aja. Semoga anak-anak ustazah paham dengan apa yang ustazah sampaikan tadi ya. Baik. Anak ustazah, refleksi sudah disampaikan, tanggapan sudah. Selanjutnya, kita pada pertemuan berikutnya akan belajar
menulis surat An-Nasr dan menghafalnya. Nanti pertemuan berikutnya itu adalah materinya ya. Baik anak Ustazah, demikian aja materi hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.